Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan seru-seruan bahas minggu ini kalau menurut Uang Receh cukup mencekam untuk cryptocurrency, karena ada beberapa sentimen yang tentunya bakal berpengaruh atau berdampak terhadap volatile harga, termasuk aset cryptocurrency dan tentunya mungkin saham teman-teman. Nah buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas untuk semuanya, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Nah teman-teman bisa catat tanggalnya ya, karena ini informasi yang cukup penting kalau menurut Uang Receh. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke sentimen yang pertama. Nah terlebih dahulu kita akan buka yang namanya kalender ekonomik teman-teman. Nah tanggal 13 Juni bertepatan di jam 19.30 bakal ada rilis data penting yang menurut Uang Receh bisa mempengaruhi volatile harga cryptocurrency. Nah data penting apa itu? Nah, setelah kita buka kalender ekonomi atau investing.com, di sini menyajikan bahwa di 19.30 besok itu akan ada rilis data CPI, yang tentunya jika CPI itu lebih besar daripada angka forecast atau bahkan bisa lebih besar daripada angka previousnya teman-teman. Di sini itu mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Kita sama-sama tahu bahwa CPI itu adalah sebuah alat ukur untuk mendeteksi inflasi di Amerika Serikat. Inflasinya naik ataukah inflasinya turun. Ini adalah data awal sebenarnya teman-teman, yang bisa menjadikan The Fed untuk menaikkan atau tidak menaikkan suku bunga di tanggal 14-nya. Nah, kita langsung geser ke sentimen yang kedua, tepat di tanggal 14 Juni. Cukup banyak kalau menurut Uang Receh sentimen yang bisa mempengaruhi volatile harga di market. Nah teman-teman, di tanggal 14 Juni perlu kalian ingat-ingat juga di sekitaran jam 19.30, ini tidak kalah penting dengan CPI, ini adalah PPI atau Core PPI yang akan rilis di jam 19.30. Nah untuk PPI itu sendiri sebenarnya ada dua pendekatan untuk mencari angka inflasi. Ada yang menggunakan pendekatan CPI, ada yang menggunakan pendekatan PPI. Nah, kalau kalian perlu mengetahui bahwa sebenarnya Amerika Serikat menggunakan data PPI untuk menghitung inflasinya, sedangkan CPI bukannya tidak terlalu penting, tapi kalau menurut Amerika Serikat PPI mungkin lebih akurat, tapi CPI menurut Uang Receh pribadi juga akan berpengaruh terhadap yang namanya inflasi di Amerika Serikat. Nah, kita geser sebentar ke bagian bawah di tanggal 15 Juni. Ini 3 hari berturut-turut ya teman-teman, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Silahkan kalian bisa catat di jam tersebut 19.30 untuk 2 hari. Dan untuk tanggal 15-nya itu jam 1 dini hari teman-teman, bakal ada pengumuman data yang super penting, dimana di jam 1 itu akan ada FOMC meeting atau pengumuman dari Fed Interest Rate Decision. Dan untuk angka forecastnya itu tetap di angka 5,25%, dan angka previousnya juga sama 5,25%. Kalau kalian akses di CME Fed Watch Tool, di situ nampak sebenarnya untuk FOMC meeting di tanggal 14, kebanyakan orang memprediksi tidak akan ada kenaikan suku bunga. Nah, jika ini benar-benar rilis tidak ada kenaikan suku bunga, bisa jadi teman-teman Bitcoin akan cukup berdampak positif. Dan tentunya kalau Bitcoin positif, biasanya saham juga akan positif teman-teman. Nah, selain itu di tanggal 15 akan ada pengumuman data yang tidak kalah penting. Kita akan geser sebentar ke bagian bawah. Nah teman-teman, di tanggal 15 jam 19.30 bakal ada pengumuman data penting juga, yaitu Initial Jobless Claim. Nah Initial Jobless Claim juga cukup penting untuk data pengangguran di Amerika Serikat.
Jadi selama 3 hari berturut-turut 13, 14, 15, menurut uang receh volatile market akan cukup liar. Dan kalau kita catch itu bisa menjadi pisau bermata dua teman-teman. Artinya jika memang kita suka gambling, mungkin tanggal 13, 14, 15 adalah ladang yang bagus. Kalau kita memang tepat di saat kita mungkin taruh posisi long ataupun short, bisa jadi itu adalah peruntungan yang sangat menggiurkan. Tapi ini bisa menjadi pisau bermata dua jika tebakan kita atau gambling kita itu salah di tanggal-tanggal tersebut teman-teman. Artinya data yang keluar itu berlawanan dengan arah yang kita tebak. Nah, bisa rungkat ya kalau tanggal 13, 14, 15 kita tidak menganalisa market dengan cukup teliti, dengan cukup bagus dan membandingkannya dengan beberapa data yang akan keluar di tanggal tersebut. Nah, menurut uang receh pribadi dari 13, 14, 15 itu puncaknya mungkin ada di 14 pada saat pengumuman dari FOMC meeting, dan tentunya akan ada penyampaian tentang proyeksi ekonomi Amerika Serikat oleh Jerome Powell atau ketua dari The Fed teman-teman. Nah, kita lanjut sebentar ke daily chart untuk Bitcoin. Nah teman-teman, kalau menurut uang receh pribadi melihat daily chart dari Bitcoin, sebenarnya potensi dari apa yang uang receh lihat di sini sebenarnya kita masih bergerak di dalam pola yang namanya descending channel. Sebenarnya untuk pola descending channel ini biasanya berisi 5 wave teman-teman. Dan coba kalau kita hubungkan dari bagian atas, ini sebenarnya sudah close di wave kelima. Nah tapi teman-teman, nah, kalau menurutnya seperti ini adalah pola yang cukup sempurna dari pergerakan descending channel. Artinya mungkin di posisi sekarang ini kita bisa ada kemungkinan yang namanya double bottom teman-teman di sekitaran area di 25.600-an, karena after kita menyentuh di tanggal 5 ada pengumuman SEC menuntut Binance, dan tanggal 6-nya ada pengumuman SEC menuntut Coinbase. Bitcoin cukup terkoreksi di tanggal 5 sampai menyentuh wick di sekitaran 25.300-an, dan untuk close candle-nya itu berada di posisi 25.600. Meskipun sehari setelahnya langsung recovery dan membentuk yang namanya bullish engulfing, tapi bullish engulfing di sini tidak terjadi apa-apa teman-teman, artinya invalid dan tidak berhasil mempertahankan pergerakan Bitcoin untuk lanjut pump ke atas lagi. Melainkan beberapa hari setelah itu malah Bitcoin sepertinya turun ke bawah dan semakin memantapkan bahwa trendline yang terbentuk di time frame harian untuk Bitcoin cukup mampu atau cukup di respect dari pergerakan candle Bitcoin teman-teman. Nah selain itu, pada saat video ini dibuat, uang receh berpendapat bahwa posisi kita sebenarnya itu masih cukup ideal atau masih cukup aman asal tidak lolos dari garis support di sekitaran posisi 25.600 teman-teman, yang mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin sebelumnya. Nah jika itu lolos, ada kemungkinan Bitcoin akan sekali lagi untuk retest ke posisi 25 ribuan. Nah, bisa jadi under dari 25.000 teman-teman. Karena apa? Kalau menurut uang receh pribadi, support kuat itu berada di sekitaran 24.800 sampai 25.300-an. Dan jika itu berhasil di break, potensiali Bitcoin akan benar-benar deep teman-teman. Bisa jadi ke 23.000 yang cukup banyak terdapat order buy di sana, ataukah mungkin bisa ke level psikologis dari Bitcoin, yaitu di kisaran level 20 ribuan teman-teman. Nah selain itu beberapa hal yang perlu kita pantau selain dari garis beberapa titik support yang berada di posisi bawahnya. Tentunya kita perlu memantau titik resisten dari pergerakan Bitcoin yang sekarang teman-teman. Untuk melanjutkan bullishnya, Bitcoin itu perlu break di sekitaran level 27.200-an yang merupakan highest level dari pergerakan sebelumnya teman-teman. Kita sama-sama melihat Bitcoin itu kurang lebih 1 mingguan setiap menyentuh 27.200, Bitcoin selalu kena reject. Artinya di sekitaran area sini cukup terdapat banyak order sell yang menunggu Bitcoin. Nah selain itu, untuk benar-benar
murni break ke atas, salah satu resisten yang perlu Bitcoin break berada di posisi 28.200-an, dan after itu break, Bitcoin harus kembali ke level psikologis di angka 30.000 teman-teman. Nah, sekian dulu untuk pendapat uang receh di daily chart untuk Bitcoin. Kesimpulan dari video ini, menurut uang receh pribadi, untuk minggu ini cukup volatile terhadap apa yang akan terjadi di market, karena beberapa event atau beberapa rilis data penting itu keluar hampir berurutan teman-teman. Entah ini skema atau skenario dari whales, atau entah mereka memanfaatkan tanggal yang berurutan ini untuk melakukan dump Bitcoin terlebih dahulu agar mereka bisa melakukan pembelian di bagian bawah, dan after mereka itu sebenarnya sudah dapat clue yang namanya data-data bakal banyak data positif, artinya mereka sudah melakukan pembelian di sekitaran area 25.600-an, dan after data itu keluar ada potensiali Bitcoin nanjak lagi ke atas teman-teman. Meskipun nggak terlalu impulsif, untuk short termnya uang receh percaya Bitcoin akan berhasil break di posisi sekitaran 27.200-an teman-teman. Nah, selain itu dari beberapa data penting, sebenarnya uang receh cukup yakin untuk FOMC meeting di tanggal 14 Juni tidak akan ada yang namanya kenaikan suku bunga. Artinya mungkin suku bunga akan sedikit di-pause oleh The Fed, dan mungkin dalam beberapa bulan ke depan The Fed akan tetap bertahan di angka 5-5,25%. Seiring berjalannya waktu mereka akan melihat bagaimanakah inflasi sudah bisa dipendung ataukah tidak teman-teman. Selain itu yang perlu kita waspadai di FOMC adalah FOMC statement dari Jerome Powell. Nah, ini biasanya cukup memberikan impact ke market, jadi kita perlu berhati-hati di situ, karena biasanya di speech-nya Jerome Powell itu memberikan clue apa yang akan dia lakukan untuk beberapa FOMC meeting mendatang teman-teman. Nah, sekian dulu untuk pendapat uang receh pada video ini. Buat kalian yang tertarik silahkan bisa di-share ke teman kalian, dan infokan uang receh punya video untuk kalian harus khawatir minggu-minggu ini, benar-benar harus khawatir. Amati market, amati pergerakannya. Thank you for watching till the end. See you on the next video.